Rencana pemerintah meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini ternyata menuai kritik. Warga menilai rumah itu terlalu sempit dan tidak bisa menampung banyak anggota keluarga. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Mock-up rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam dua tipe. Tipe pertama memiliki satu kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki dua kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun, sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah tersebut. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan, desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan didirikan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlampau mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menarik ya, rumah subsidi mini. Ya, rumah subsidi berukuran mini dijual harganya pemirsa 100 juta rupiah per unit. Lantas bagaimana tanggapan warga atas rumah ini ya? Kita simak berikut pernyataannya. Kalau saya sih nggak setuju ya. Secara akhirnya tambah kecil. Jadi menurut saya kalau dibilang layak untuk layak sih layak, cuman menurut saya hanya kekecilan saja sih. Harusnya tetap seperti rumah sederhana yang sebelumnya pemerintah pernah menggaung-gaungkan itu. 100 juta kalau gajinya sekitar 6 atau 7 juta, mungkin 100 juta bisa. Tapi kalau di bawah 6 juta itu tidak memungkinkan. Berarti abang tidak setuju dengan? Tidak setuju dengan subsidi rumah subsidi komitmen ini. Enggak deh, enggak. Idealnya untuk berkeluarga sebenarnya ukurannya berapa, Mbak? Itu kalau aku ya, karena aku anakku banyak, 6 sama suami di 8 orang. Itu berapa itu? Berapa meter itu? Pokoknya segitulah. Enggak, pokoknya kalau yang tadi itu enggak, kalau aku enggak muat. Enggak muat, berarti. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan khusus pertemuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai lawatan kenegaraan di Singapura, Presiden beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Rusia menggunakan pesawat kepresidenan. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fung Seng, serta Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, dan Atasé Pertahanan KBRI Singapura, Kolonel Hendra Supriyadi. Bersama rombongan terbatas, Presiden meninggalkan Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura untuk bertolak ke Rusia, menghadiri undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2025. Selain akan menggelar pertemuan khusus, Presiden Prabowo juga akan menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 atau SPIEF di kota Saint Petersburg. Forum Ekonomi Internasional ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Tentu saja hadir dalam undangan khusus Vladimir Putin ini membuat Indonesia semakin dipercaya dunia internasional.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali ke Rusia menunjukkan adanya ikatan yang cukup kuat antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin. Chemistry between both of the leaders that shows that we need to enhance also increase and strengthen the relationship between both of our countries in economy and security, trade, investment, energy, tourism, science, and also people to people relations. Конструктивный, предметный, основанный на национальных интересах подход наших индонезийских партнеров к развитию двусторонних отношений, включая торгово-экономические, гуманитарные, а также в сфере политики и безопасности. Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan strategis yang erat memang selama ini pemirsa, termasuk hubungan perdagangan dan juga investasi. Tercatat, nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia pada 2024 lalu meningkat 29% secara tahunan. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia terjalin dengan baik sejak era Presiden Soekarno. Hubungan diplomasi yang solid antara keduanya berlanjut hingga kini. Dalam catatan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia naik 29% secara tahunan di tahun 2024 lalu dengan nilai mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Indonesia ke Rusia mencapai 1,4 miliar dolar Amerika dan impor dari Rusia ke Indonesia sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Nilai perdagangan tersebut diharapkan dapat menjadi semakin besar lagi di tahun 2025 ini. Menurut BPS terdapat 5 sektor yang akan menjadi fokus kerjasama perdagangan Indonesia-Rusia, di antaranya sektor agrikultur, barang-barang jadi, peralatan mesin, informasi teknologi, serta ekonomi kreatif dan pariwisata. Sementara itu dalam pertemuan undangan khusus Presiden Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto akan fokus membahas perkembangan kerjasama bilateral kedua negara, termasuk akan melakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MOU yang mencakup bidang kerjasama pengembangan transportasi, pembangunan kapal, pendidikan, ekonomi kreatif, dan teknologi komputer.